Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 21 Juli 2024. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Majelis Jemaat atau Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi dilaksanakan hari Rabu 24 Juli 2024 pukul 5.30 tempat di gereja dipimpin Penatua Jimmy Situmorang. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran jemaat dan simpatisan pada doa pagi tersebut. Berikutnya kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 25 Juli 2024 pukul 7, penyelenggara keluarga Bapak Irwan Tandri, tempat di gereja yang dipimpin Penatua Yosafat dan liturgosnya Ibu Melparida Simbolon. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian tersebut. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 9, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan tersebut, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Berikutnya, persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 12 tempat di gereja. Maka jika ada usul dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ dimulai. Berikutnya, persekutuan lansia. Persekutuan lansia akan diadakan Jumat pukul 4 sore tempat di gereja dipimpin oleh Bapak Subianto, liturgosnya Ibu Nita S. Untuk itu kami mengundang kehadiran jemaat dan simpatisan dalam pemahaman Alkitab tersebut. Berikutnya, bakti sosial atau pengobatan gratis atau gunting rambut. Kegiatan bakti sosial dari GKI Samanhudi bersama dengan GKI Pamanukan diisi dengan pengobatan gratis dan gunting rambut yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 8 hingga selesai. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftarkan diri melalui Penatua Heni Huta Barat. Berikutnya persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 7 tempat di gereja. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Berikutnya, pelatihan musik. Pelatihan alat musik gitar dan keyboard akan diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu tempat di gereja. Bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pelatihan ini, kami mohon kehadirannya dan bantuan orang tua untuk mengingatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk penambahan daya listrik kita untuk AC dalam rangka memaksimalkan pemasangan KWH baru daya 5.500 watt yang menambah daya dengan biaya 11 juta rupiah. Persembahan yang masuk 1.210.000. Untuk itu masih mempunyai kekurangan 9.790.000 rupiah. Maka Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk persembahan umat, Bapak Ibu bisa membaca di warta dan yang masuk dari tanggal 13 hingga 18 Juli 2024
sebesar Rp3.487. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekian warta jemaat 21 Juli 2024. Kembali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas ke minggu-minggu berikutnya, silakan membaca di warta. Dan jika Bapak Ibu berhalangan, baik itu penyambut tamu atau pembaca Alkitab, silakan menghubungi Penatua Ojakma Lumban Batu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikanlah Tuhanmu, haleluya. Saudara, kita awali ibadah kita dengan pengakuan kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara
Silakan duduk, saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah bela rasa Sang Gembala, yang akan mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala yang berbela rasa, peduli akan semua perkara yang ada dalam kehidupan. Dengan demikian kita juga diajak untuk bersedia mengetukan hidup pada Sang Gembala dan meyakini bahwa Dialah yang akan memulihkan manusia dari luka dan derita. Kita sambut dari Kajung Jemaat 285. Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa dan pengakuan dosa. Dalam keterbatasan kami mengaku dosa di hadapan Tuhan,
Tolong kami untuk mendapat meraih kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagaimana iman Kristus mengajar kami berdoa. Amin. Dalam rahmat Tuhan Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup
dunia. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena Yesus menjadi kepunyaan kami. Berbahagia karena kami adalah ciptaan-ciptaan-Mu yang baru, yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami juga berbahagia ketika kami sadar bahwa hidup yang kami jalani hingga saat ini semata-mata terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami, menghiasi menerangi jalan hidup kami ya Tuhan, walaupun kami seringkali berjumpa dengan berbagai persoalan dan tantangan, tapi kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang terus hadir menyertai kami, sehingga kami boleh terus memuji Tuhan, kami boleh terus berbahagia menjadi anak-anak-Mu. Biarlah juga Tuhan saat ini ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami juga menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami bukan hanya mendengarkan, membaca, tapi kami juga mau melakukan, memelihara firman itu dalam hidup kami demi hari, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan menerangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami terima saat ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati kami yang bertugas membacakannya, juga hamba-Mu yang berkhotbah. Kiranya dalam segala keterbatasan kami, firman-Mu diberitakan menjadi berkat. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 23 secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku.
Bacaan kedua diambil dari surat Efesus yang kedua, ayatnya yang 11 hingga yang ke-22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara. Minggu ini kita diajak merenungkan sebuah tema, bela rasa sang gembala. Bicara bela rasa, saya teringat sebuah kejadian yang viral beberapa waktu lalu. Ya, ada cuplikannya, bisa ditayangkan, saudara. Belakangan ini, sosok pemuda asal Taiwan yang mengidap disabilitas bernama Sawang tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dirinya dibawa pergi jauh dari rumahnya ke Indonesia oleh sang pengasuh karena merasa kasihan tak ada yang mengurus di Taiwan. Diketahui pengasuhnya tersebut bernama Siti, mantan tenaga kerja wanita yang sebelumnya sudah 6 tahun bekerja mengasuh dirinya. Dilansir dari Tribun News, Sawang merupakan pria berusia 26 tahun, penyandang disabilitas Down Syndrome. Rupanya, Sawang telah diasuh oleh Siti sejak dirinya berusia 16 tahun. Siti yang berasal dari Karawang, Jawa Barat itu dulu bekerja sebagai pengasuh Sawang karena direkrut oleh ayah Sawang bernama Laupan. Namun setelah 6 tahun bekerja, saat itu Siti mengaku tak bisa melanjutkan kontraknya dan harus kembali ke Indonesia. Di momen itu, Laupan yang telah berusia lanjut pun bingung hingga akhirnya mempersilahkan Siti membawa Sawang turut serta ke Indonesia. Dikabarkan kini Laupan, ayah Sawang itu telah meninggal dunia. Sebenarnya Sawang terlahir dari keluarga yang mampu. Namun malang, sepeninggal ayahnya, ibu kandung Sawang enggan mengurus dirinya. Diungkapkan oleh Siti bahwa Laupan tak ingin Sawang diasuh oleh ibu kandungnya sendiri yang disebut kejam. Selain itu, Siti juga menceritakan reaksi keluarganya usai Sawang datang ke Indonesia. Menurut Siti, keluarganya sangat sayang dengan sosok Sawang. Dikatakan Siti, suaminya tidak menolak dan mau menerima sosok Sawang. Ia bahkan turut membantu merawat Sawang seperti memandikannya hingga menyuapinya makan. Tak hanya suami, 3 anak Siti juga sangat menyayangi Sawang. Bahkan anak termuda Siti enggan lepas dan jauh dari Sawang. Hal itu terlihat dari unggahan Siti yang ada di media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu, nampak Sawang yang mengenakan kaos berwarna putih terlihat sangat bahagia dipeluk anak perempuan Siti. Keduanya terlihat tersenyum sembari menatap kamera. Bahkan keduanya terlihat sangat akrab bak kakak adik. Di potret lain pun, Sawang dan anak-anak Siti juga terlihat sangat akrab. Mereka tampak duduk berhadapan dan saling tersenyum, seolah menandakan Sawang begitu bahagia bersama keluarga barunya itu. Warganet yang melihat unggahan itu pun sontak juga langsung mendoakan Sawang. Mereka juga memuji Siti dan keluarganya yang telah menyayangi dan merawat Sawang dengan tulus. Bahkan tak sedikit warganet di kolom komentar mengaku meneteskan air mata bisa melihat potret Sawang yang tampak sangat bahagia bersama keluarga Siti. Jangan lupa subscribe. Ya, luar biasa saudara-saudara, ya, berita ini viral, ya. Sebab memang apa yang dilakukan Siti Aisyah tadi luar biasa. Dia nekat membawa anak majikannya itu pulang ke Indonesia, ya, karena selama ini dia bekerja di Taiwan, ya, karena dia nggak tega melihat anak majikannya ini. Anak majikannya ini tadi yang namanya Sawang, ya, berkebutuhan khusus, dan parahnya ayahnya sudah meninggal dan ibunya nggak mau ngurus, ya, ditelantarkan. Dia sebagai orang yang bekerja di situ nggak tega, nih kalau ditinggalkan jadi apa Sawang? Ayah sudah nggak ada, ibunya nggak mau ngurus, maka dia nekat, dia boyong Sawang ke Indonesia, ke kampung halamannya di Karawang, saudara. Kan hatinya ini tergerak oleh belas kasihan, ya. Dan meskipun ada banyak orang yang nyinyir, ya, namanya juga netizen begitu, ya, nyinyir, ini kan bisa dituduh penculikan, ya, bagaimana dengan biaya tinggal, izin tinggal dan sebagainya. Tapi tetap saja saudara, apa yang dilakukan Siti Aisyah tadi menunjukkan kepada kita, kepada publik, bela rasa, belas kasihan yang melintasi budaya, melintasi agama, kepercayaan, bahkan bangsa, saudara. Dan inilah yang dinamakan bela rasa yang sesungguhnya, saudara. Orang yang berbela rasa itu dia harus punya paling tidak 2 hal dalam dirinya. Dia harus punya empati, dan yang kedua dia harus punya
aksi. Itu bela rasa, saudara-saudara. Orang yang berbela rasa gak cukup dia hanya punya empati. Oh kasihan ya dia ya, wah melas. Gak cukup hanya dengan empati. Tapi dia juga harus punya aksi yang konkret, tindakan yang nyata. Sehingga empati dan aksi itu saling melengkapi dan berwujud di dalam sebuah tindakan yang namanya bela rasa tadi, saudara. Hari ini saudara di dalam Injil Markus kita melihat bahwa Yesus menunjukkan kepada kita juga apa sebenarnya bela rasa. Ya. Dalam kondisinya yang lelah melayani, menyembuhkan dan mengajar banyak orang, dalam kondisi yang lelah secara fisik, ya. Dan dia pun melihat para muridnya yang selalu mengikut dia kemana dia pergi juga dalam kondisi yang lelah. Dikatakan belum makan, mereka capek secara fisik dan Yesus paham, ya, betul-betul paham terhadap keadaan mereka. Yesus menaruh empati terhadap para murid. Makanya Yesus mengajak mereka ke tempat yang sepi, mencari tempat yang sunyi. Mau ngapain saudara-saudara di tempat yang sunyi? Ya, kalau kita sekarang ada orang di tempat sunyi kita curiga ya. Ini mau ngapain nih orang di tempat sunyi ya? Tapi enggak saudara-saudara, Yesus dan murid-muridnya mencari tempat sunyi untuk beristirahat, untuk rehat sejenak. Seperti retret ya. Yesus mau memulihkan para murid, bukan hanya stamina dan fisik yang dipulihkan, tapi juga dipulihkan kepenatan hati mereka. Ibarat HP yang sudah low bed ya, baterainya lemah itu dicolok, di-charge lagi supaya tenaganya terisi lagi. Yesus mau mengajak mereka dalam kondisi yang seperti itu, saudara. Ya. Kita pun yang kerja pasti butuh istirahat, saudara. Saudara gak mungkin ya kerja 24 jam satu hari ada? Gak ada ya saudara ya. Kita kerja berapa sih? 12 jam mungkin saudara. Mungkin kita yang di kantor mungkin lebih pendek saudara ya. Tapi yang pasti kita butuh istirahat. Ya, tanpa istirahat yang cukup maka pekerjaan kita bisa berantakan. Fisik kita bisa sakit. Ya. Asal jangan banyak istirahat daripada kerja gitu ya. Namanya males saudara. Ya. Nah, sekali lagi Yesus di sini menunjukkan sebuah tindakan bela rasa kepada para murid. Yuk istirahat. Yuk sejenak kita retret. Kita pulihkan sama-sama hati kita, stamina kita, saudara. Dan bukan hanya itu saudara, bela rasa yang kedua, Yesus juga tunjukkan kepada orang-orang banyak yang sedang berbondong-bondong mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Ya, kalau baca ini saudara saya takjub ya terhadap orang-orang banyak. Kok bisa ya orang-orang banyak itu mengikuti Yesus, cari Yesus, ngintilin Yesus dan ketemu aja di danau itu saudara, di pinggir danau, bahkan dikatakan mendahului mereka, perahu Yesus dan para murid. Ini luar biasa loh saudara. Belum ada HP. Kalau sekarang kita mau cari orang gampang kan ya, bisa share location ya, kita pakai media sosial, kita pakai teknologi, bisa mencari orang dalam waktu cepat. Nah dulu ini gak ada, tapi yang dilakukan mereka luar biasa. Mereka mencari Yesus. Yesus udah sembunyi mau ke tempat yang sunyi, tetap saja ditemukan Yesus bersama para muridnya. Siapa mereka? Dikatakan dalam bacaan kita saudara, mereka orang-orang banyak yang membutuhkan pertolongan Yesus. Ya, mereka orang banyak yang sakit, orang banyak yang terpinggirkan, mereka orang banyak yang haus akan firman Tuhan, mereka orang banyak yang haus akan cinta dan perhatian,
Mereka orang banyak yang mungkin ditolak di bait Allah karena dilihat tidak layak ada di bait Allah. Dan mereka rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka rindu dipulihkan, mereka rindu ditolong. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah sosok yang bisa menghargai mereka, yang bisa menerima mereka dan mencintai mereka apa adanya. Dan sekali lagi Yesus menunjukkan bela rasa yang luar biasa, saudara. Dalam kondisi yang capek tadi, yang udah letih, Yesus udah merencanakan bersama para murid, yuk kita retret dulu, kita di tempat yang sunyi, ya. Diganggu orang banyak yang ngikutin, saudara. Ya, tapi Yesus nggak menolak mereka, Yesus nggak marah. Yesus tahu orang banyak ini membutuhkan cinta dan kasih Yesus. Yesus tahu mereka orang-orang yang menaruh harapan kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus, saudara, dikatakan melihat mereka bagaikan domba tanpa gembala. Liar, ya. Mereka dipandang Yesus sebagai domba-domba yang tidak punya gembala. Domba-domba yang harus diperhatikan. Dan dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini empati yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Meski Yesus letih, dia mau melayani mereka. Meski Yesus juga capek dan butuh makan, Yesus tetap melayani mereka, memperhatikan mereka. Dan Yesus tidak menggunakan waktu itu untuk istirahat, tapi justru melayani mereka dengan sangat baik, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah selanjutnya, ya, Yesus bukan hanya melayani kebutuhan rohani mereka, tapi Yesus juga melayani kebutuhan jasmani mereka. Yesus melihat mereka lapar, maka terjadilah peristiwa 5 roti dan 2 ikan kan setelah kisah itu, saudara. Sekali lagi saudara, ini sebuah kisah yang luar biasa. Saya mencoba membandingkan dengan kehidupan saya sebagai pendeta, contohnya, ya. Pernah satu hari saudara, setelah kami selesai melayani kremasi seorang jemaat. Kalau di Bandung tuh kremasi di Cikadut, ya, mungkin ada yang pernah. Baru turun, baru selesai kremasi, muncul berita duka, ya. Wah, ada yang meninggal lagi. Waduh, pala tuh nyut-nyutan Bapak Ibu. Ya, baru selesai, udah ada yang meninggal. Ya, tadinya udah pikir, ya, ini pulang mau makan, mau istirahat di rumah, tapi bubar, ya. Rencana itu bubar, kami harus kembali ke rumah duka. Melihat kondisi keluarga yang berduka dan merencanakan pelayanan duka berikutnya. Jujur saya sebagai manusia lelah, saudara. Saya ingin menunda. Udah deh, nanti malam aja, nanti sore aja, atau hubungi rekan kita yang lain. Masa kita semua yang ngerjain gitu, ya, saudara. Ya, nah itulah kita, ya, saudara, ya. Kita kadang kelelahan, fisik kita, hati kita penat. Ketika bertubi-tubi dihantam oleh berbagai tugas pelayanan, ya. Tapi rasanya kalau baca ini saya malu, saudara. Malu. Lihat Yesus, dia belum makan, dia membutuhkan istirahat bersama para muridnya, tapi dia tetap melayani orang banyak dengan luar biasa. Empati plus aksi tadi berpadu menjadi sebuah tindakan bela rasa. Dan disinilah Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah sang gembala yang sungguh berbela rasa kepada umatnya. Gembala yang mau hadir di tengah-tengah pergumulan dan persoalan umatnya.
Dan bukankah seluruh Alkitab kita menggambarkan itu? Memang gambaran paling jelas di dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud, saudara. Tapi saya rasa di seluruh bagian Alkitab, figur Yesus, figur Tuhan sebagai gembala tidak bisa dilepaskan, saudara. Dan ini yang menjadi penghiburan dan kekuatan juga bagi kita hari ini. Kalau Dia adalah Sang Gembala yang mau berbela rasa, Sang Gembala yang mau hadir bagi seluruh umatnya, maka sama juga dalam hidup kita, saudara, tidak ada satupun dari kita yang diabaikan. Tidak ada satupun dari saudara-saudara yang tidak dipedulikan oleh Tuhan. Apapun persoalan saudara, apapun tantangan-tantangan hidup kita, saudara, ada Sang Gembala, ada Yesus sendiri yang selalu hadir dan mau berbela rasa kepada umatnya. Maka saudara, mari hari ini kita bisa belajar dari orang-orang banyak yang mau datang menjumpai Yesus. Meski tadi saya bilang kisah ini dilanjutkan dengan 5 roti dan 2 ikan, tapi jelas tujuan orang banyak ini bukan untuk cari makan. Tujuan orang banyak ini bukan untuk cari berkat-berkat dari Yesus, bukan. Ya. Tapi tujuan mereka berjumpa dengan Yesus karena mereka tahu Yesus sumber pengharapan mereka. Mungkin banyak orang Farisi berkata, oh mereka kan cuma mau cari enaknya dari Yesus. Mereka kan ada maunya ikut Yesus. Tapi saya rasa enggak, saudara. Ya, mereka mencari Yesus karena mereka tahu Yesus adalah Sang Gembala yang berbela rasa kepada mereka. Sehingga mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang lapar dikenyangkan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat itu dilegakan, karena mereka datang kepada Sang Gembala. Sang Gembala yang tepat, yang mau berbela rasa kepada mereka. Mereka bukan hanya mengejar berkat dengan kata lain, tapi juga mereka mau datang kepada Sang sumber berkat itu. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Kadang kalau mau jujur saudara, bukankah kita sering mau cuma berkat Tuhan, tapi kita gak mau Sang sumber berkatnya? Ya, semua mau kan berkat Tuhan? Mau. Ada. Pak, saya gak mau berkat Tuhan. Gak ada. Kalau bicara berkat masih senang, saudara, wah gembira berkat Tuhan, ya. Tapi apakah kita punya semangat yang sama untuk berjumpa dan dengan Sang Gembala, Sang sumber berkat? Ya. Kalau kita cuma mau berkat Tuhan tapi nggak mau berjumpa Yesus, itu sama seperti saudara datang ke kebaktian, datangnya itu pas pengutusan dan berkat. Pas lagu terakhir saudara baru masuk, siap-siap ya menerima berkat Tuhan. Wah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Wah ya, saya mengarahkan hati. Tapi saudara nggak mau dengar firman, saudara nggak mau doa, saudara nggak mau nyanyi. Tapi nggak ada ya di GKI Pamanukan, nggak ada. Semua datang dari awal sampai akhir. Nah ya, ini menunjukkan saudara rindu berjumpa dengan Sang Gembala. Kita rindu bukan hanya berkat Tuhan tapi juga Sang Gembala, Sang sumber berkat itu. Tapi yuk kita ikuti dengan serius kebaktian juga, jangan lalu oh ya cuma hadir dari awal sampai akhir. Waktu berkat baru serius. Oh ya. Tapi waktu khotbah wah ya ngangguk-ngangguk ya. Kalau di sepanjang saya jadi pendeta tuh ada 2 macam anggukan, saudara. Ada 2 macam anggukan ya. Ada yang amin Pak, betul ya. Ada yang kedua, anggukan yang turunnya pelan, naiknya cepat.
Ada ya anggukan yang tipe 2 nih ya. Ini saya dari mimbar tuh kelihatan loh saudara. Mana anggukan yang tipe 2. Ya katanya kan begitu ya, kita orang GKI itu tahu kapan berdiri, kapan duduk kan. Ya prosesi kita berdiri ya toh, fotum salam kita berdiri lalu duduk, berita anugerah kita berdiri lagi ya, lalu tadi bacaan Injil kita berdiri, udah biasa saudara. Termasuk kita juga tahu kapan kita harus tidur saudara. Ya. Saat tidur yang terbaik kapan? Doa syafaat ya saudara. Ya, doa syafaat, doa yang cukup panjang saudara. Ya, kita pakai waktu lumayan lah ya. Yuk saudara, kalau kita mau Tuhan serius sama kita harusnya juga serius sama Tuhan. Serius mencari Tuhan seperti orang-orang banyak. Mereka datang, mereka berjuang, mereka dengan effort yang tinggi ya untuk sampai bertemu Yesus di situ. Kita mungkin nggak perlu effort yang segitu kok, saudara. Rata-rata kita punya kendaraan, rata-rata kita punya kemampuan untuk ke gereja, untuk hadir dalam persekutuan, untuk mendengarkan firman. Rasakan perjumpaan kita yang indah dengan Sang Gembala yang berbela rasa. Yang terakhir, yang kedua, saudara, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ketika Yesus berbela rasa, Yesus juga melibatkan para murid untuk berpartisipasi. Yesus mengajak para murid yang sedang keletihan untuk mau tetap peduli, melayani orang-orang yang datang kepada mereka. Yesus mengajak mereka untuk belajar berbela rasa, sama seperti Sang Gembala yang berbela rasa. Mengajar tidak egois, tidak hanya memikirkan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Ya. Dan ini nyata diajarkan oleh Yesus. Bahkan dalam kisah 5 roti dan 2 ikan kan, ketika Yesus lihat mereka ini lapar, murid-murid bilang, udahlah suruh mereka pulang cari makan di warung. Ya, tapi Yesus nggak bilang, udah suruh pulang aja, enggak. Yesus bilang, beri mereka makan. Ya kan? Kasih mereka makan, dan para murid ragu nih gimana mau kasih makan 5.000. Ya, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka bilang, ya. Punyanya siapa itu? 5 roti dan 2 ikan yang dikasih ke murid. Punya siapa? Hah? Seorang anak kan? Namanya siapa? Tahu Bu namanya? Nama anak yang kasih roti, 5 roti dan 2 ikan. Namanya Roti Boy, saudara. Ya, itu sejarah Roti Boy di sini, saudara. Enggak ya? Saya suka bercanda, saudara. Ya, tapi namanya nggak disebutin karena memang mungkin nggak penting. Namanya nggak ditulis. Tapi buat saya ini peristiwa yang penting. Seorang anak yang mau memberikan, ini bekalku, 5 roti dan 2 ikan. Para murid ambil, para murid bukan malak, minta lu 5 roti 2 ikan, enggak ya, tapi anak ini dengan sukarela kasih, ya, enggak egois, dia juga mau berbela rasa, ya, dan disitulah mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa, saudara. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang dilayani dengan baik. Bahkan sisa 12 bakul, saudara. Dari yang kecil, yang sederhana, 5 roti dan 2 ikan. Saya makan aja kadang-kadang rotinya 6, gak cukup 5 ya. Ini 5.000 orang kenyang, saudara. Nah, yang mau dikatakan di sini, saudara, sekali lagi Yesus mau mengajar
Kalau Dia sang gembala yang berbela rasa, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang berbela rasa. Tidak egois, tidak mikirin kemauan dan kesenangan diri sendiri, tidak lupa, tidak menutup mata bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Benar kita suka bilang, aduh Pak, saya aja masih butuh Pak. Saya masih membutuhkan pertolongan, gimana saya mau menolong orang? Saya aja masih perlu dibantu, ya. Saudara, kita suka ya membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita. Kalau kita bandinginnya ke atas, ya sudah pasti kita terus kekurangan, saudara. Ya, seberapapun maju usaha kita, tabungan kita, harta kita, kalau ngebandingin sama orang yang di atas, ya sudah pasti kita rasa kurang terus. Tapi lihatlah saudara, orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, orang-orang yang mungkin ada dalam pergumulan berat, orang-orang yang sungguh betul-betul membutuhkan uluran tangan. Yesus mengajak kita berbela rasa, seperti para murid, seperti roti boy yang diajak Yesus menunjukkan empati dan aksi. Bukan hanya perasaan, bukan hanya emosi, tapi aksi yang nyata menunjukkan bela rasa. Kalau tadi Ibu Siti aja bisa, ya, orang yang tidak seiman dengan kita, dia tetap menunjukkan bela rasa yang luar biasa. Rasanya saudara dan saya, kita juga bisa melakukan bela rasa. Ya, mari saudara, kita hayati minggu ini perjalanan iman kita. Kita mau rindu datang kepada Sang Gembala, Sang Sumber Berkat, Sang Gembala yang berbela rasa. Kita juga mau tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang mau menunjukkan bela rasa kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengundang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus pertengahan tahun. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita menyiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus
yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk ikut merayakan perjamuan kudus tanggal 28 Juli 2024 mendatang. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di minggu ini kami kembali diajak untuk menghayati bahwa Engkaulah Sang Gembala yang berbela rasa, Gembala yang mau sungguh-sungguh hadir dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Engkau Sang Gembala yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, Sang Gembala yang selalu memelihara kami dalam setiap hidup kami para domba-Mu ya Tuhan. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk menjadi domba-domba Tuhan yang berkenan, domba-domba yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, domba-domba yang sungguh rindu untuk berjumpa, untuk mau mendengarkan sapaan firman-Mu, yang mau hidup juga dalam bela rasa kepada orang lain. Kami serahkan kehidupan kami semua umat-Mu di sini dalam campur tangan-Mu. Dalam setiap hari yang kami jalani, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, kiranya kami boleh sungguh hidup dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memelihara kami semua,
kami sebagai orang tua, kami sebagai suami istri, kami sebagai anak-anak. Bila kiranya kehidupan yang kami jalani boleh sungguh ada dalam campur tangan dan kasih-Mu. Mampukan kami untuk mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam usaha-usaha kami. Bila kami boleh mencari anak-anak-Mu yang terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga dalam keluarga yang Tuhan anugerahkan. Kami sebagai suami istri, biarlah sungguh kami boleh menjadi pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang saling melengkapi, yang saling menopang, yang kehadiran kami boleh sungguh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa, kami mungkin hidup sebagai anak-anak, bila kami boleh sungguh semangat dalam belajar, dalam tanggung jawab kami anak-anak yang mungkin sedang memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan kekuatan, kesehatan, semangat boleh terus ada di dalam diri kami semua. Begitu juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu, bagian dari gereja-Mu GKI Pamanukan. Kiranya kami boleh senantiasa bertumbuh dalam iman, kami boleh turut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan setiap program-program jemaat, pelayanan majelis jemaat, komisi-komisi. Engkau berkati setiap para pelayan-Mu Tuhan, agar mereka mampu bekerja sama dengan baik, saling menopang, saling melengkapi, bersama juga dengan pendeta Yosafat dan penatua Yosafat. Biarlah semua bagian dari pelayanan gereja ini boleh sungguh menjadi berkat bagi umat Tuhan dan warga di sekitar gereja ini. Kami doakan proses kependetaan penatua Yosafat, kiranya setiap mekanisme prosedur boleh dijalani dengan baik. Tuhan juga yang terus memperlengkapi penatua Yosafat dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan kemampuan, dengan karakter-karakter yang baik, sehingga kehadiran penatua Yosafat boleh memenuhi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, akan seorang pemimpin, akan seorang pendeta penuh waktu di tempat ini. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk proses pembangunan kanopi yang masih berlangsung. Kami bersyukur ada banyak pihak yang turut membantu, mensupport. Beda kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga proses pembangunan kanopi boleh berjalan lancar. Semua yang dibutuhkan, diperlukan juga boleh terpenuhi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga teringat saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam sakitnya atau proses pemulihan. Bapak Herman, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yuliana, Ibu Sukaisi, Ibu Sundari, dan Ibu Mika. Mungkin ada nama-nama lain tidak bisa kami sebutkan semuanya. Kiranya Tuhan bersama-sama mereka ada dalam setiap kelemahan dan sakit mereka, sehingga dalam kondisi yang lemah dan sakit mereka boleh tetap mengucap syukur. Engkau juga memberkati pengobatan, pemulihan mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Kami serahkan setiap proses peralihan pemerintah dan juga rencana-rencana pemerintah dalam pilkada dan semuanya ya Tuhan, agenda-agenda pemerintah. Kiranya semua yang dilakukan juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami masih bisa datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala hal yang bisa kami alami di dalam kehidupan kami. Baik itu suka duka, semuanya Bapa bisa kami lewati, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya itu adalah karena anugerah dari Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membawa persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Berkati Bapa dan ajar kami untuk selalu bersyukur dan mampu memberi di dalam kekurangan kami. Untuk itu berkati persembahan kami agar bisa dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para penatu yang akan mengelolanya Bapa, sehingga sebaik mungkin dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di gereja-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.